Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri. Saya berasal dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor BP 21 1107 3022. Nah, pada kesempatan kali ini dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan, saya akan mengangkatkan sebuah kasus, yaitu tentang status kewarganegaraan seseorang. Dalam artian, jika seseorang dilahirkan dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraannya maupun dalam konteks lainnya. Nah, pada kasus ini pasti akan timbul pertanyaan, jika seorang WNI yang menetap di luar negeri dan menikah dengan orang asing, lalu bagaimana status kewarganegaraan anak dari pasangan tersebut? Di Indonesia sendiri, kewarganegaraan seseorang itu diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 11 Juli dan berlaku sejak 1 Agustus 2006. Nah, perlu diketahui definisi dari WNI ini ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli dalam hal ini ialah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak lahir dan tidak pernah menjadi WNA atas kemauan sendiri. Yang dapat dikatakan sebagai WNI menurut pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya yang WNI. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibunya WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu yang WNI. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu yang WNA dan diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum ia kawin. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan sang ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang kesepuluh, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibunya yang WNI. Yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, selain itu diakui pula sebagai WNI bagi yang pertama, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Yang kedua, anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketiga, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah RI yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat
anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu kewarganegaraan seseorang ialah asas yang dianut oleh suatu negara tersebut. Negara Indonesia khususnya dalam menentukan status kewarganegaraannya pada penerapannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau UU yang menganut 4 macam asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Asas-asasnya diantaranya yaitu yang pertama, asas ius sanguinis. Nah, asas ius sanguinis ini merupakan asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat tempat di mana ia dilahirkan. Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Nah, contoh negara yang menerapkan asas ini yaitu seperti Indonesia, Belanda, Jepang, Jerman, dan Cina. Yang kedua, asas ius soli. Nah, asas ius soli ini merupakan asas tempat kelahiran atau love of the soil. Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B meskipun orang tuanya warga negara A. Contoh negara yang menerapkan asas ini yaitu seperti Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Australia. Karena perbedaan dasar kewarganegaraan yang dipakai dalam menentukan kewarganegaraan, ada kemungkinan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan atau bahkan ada pula yang rangkap kewarganegaraannya. Masalah-masalah yang akan terjadi ini ada beberapa masalah yang akan kemungkinan terjadi dari asas-asas ini. Yang pertama, masalah yang kemungkinan akan terjadi yaitu apatride. Nah, apatride ini adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tua berasal dari negara A. Nah, si anak ini tidak mendapatkan kewarganegaraan B karena lahir dari orang tua yang bukan warga negara B. Anak juga tidak mendapat kewarganegaraan orang tuanya karena tidak lahir di negara A atau negara yang menganut ius soli yang berdasarkan tempat lahir tersebut. Ya, yang masalah kemungkinan yang kedua yaitu bipatride. Nah, bipatride ini merupakan seorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, asas yang menganut tempat kelahiran, tapi orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Nah, anak tersebut akan mendapat dua kewarganegaraan dari negara A berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor keturunan. Nah, yang ketiga ada multipride. Multipride ini adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipatride menerima juga pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan status kewarganegaraan yang lama. Nah, jadi dapat disimpulkan Indonesia ini menerapkan asas ius sanguinis, bukan ius soli. Nah, lalu apa kaitannya dengan kewarganegaraan seseorang dengan rule of law? Dapat diketahui, masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara. Karena hak dan kewajiban baru lahir itu terkait dengan kasus kewarganegaraan. Oleh karena itu, status kewarganegaraan seseorang menentukan penundukan dirinya terhadap yurisdiksi hukum pada suatu negara. Dan pada akhirnya perlu diingat bahwa negaralah yang pada akhirnya memberi batasan dan persyaratan kewarganegaraan tersebut.
Jadi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan status kewarganegaraan. Di antaranya ada sel sel aktif dan sel sel pasif. Seperti diketahui, dalam melaksanakan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, pemerintah suatu negara biasanya menggunakan dua macam tata aturan yang mengikat kewarganegaraan atau sel-sel. Ya, untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang tersebut. Ya, yang pertama, tadi kan ada sel-sel aktif. Nah, sel-sel aktif ini yaitu seseorang yang mendapatkan status kewarganegaraan ketika seseorang dapat memperoleh kewarganegaraannya dengan mengajukan permintaan untuk mendapatkan atau melakukan perbuatan hukum tertentu atau naturalisasi biasa, seperti mengajukan permohonan kewarganegaraan. Contohnya. Nah, yang kedua ini ada sel-sel pasif. Nah, sel-sel pasif ini merupakan seseorang yang mendapatkan status kewarganegaraan ketika seseorang dapat memperoleh kewarganegaraannya dengan otomatis dan tidak melakukan perbuatan hukum apapun atau naturalisasi istimewa, di mana status kewarganegaraannya merupakan hasil pemberian oleh negara atau pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan pendudukan Indonesia atau UU 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 yang mengatur kualifikasi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya terdapat hak opsi dan hak repudiasi. Berkaitan dengan pelaksanaan sel-sel yang tadi, hal ini yang hak opsi dan repudiasi ini mengakibatkan berlakunya dua hak hukum yang menentukan status kewarganegaraan, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi ini merupakan hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu yang berlaku dalam penerapan sel-sel aktif. Seperti contoh, seseorang mendapatkan hak untuk memilih suatu kewarganegaraan yang diinginkan apabila seseorang tersebut yang berasal dari dua keturunan dari bangsa yang berbeda. Kedua itu ada hak repudiasi. Hak repudiasi ini adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu yang berlaku dalam penerapan sel-sel aktif, seperti contoh seseorang merupakan keturunan dari dua negara yang menerapkan status kewarganegaraan dari lahir yang menyebabkan orang tersebut memiliki status kewarganegaraan lebih dari satu, sehingga orang tersebut dapat menolak salah satu kewarganegaraan dengan menggunakan hak repudiasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak untuk memilih suatu kewarganegaraan disebut dengan hak opsi. Hak ini dilakukan pada seseorang yang termasuk ke dalam sel-sel aktif. Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak status kewarganegaraan yang ditawarkan atau diberikan oleh negara tertentu dalam sel-sel pasif. Nah, sebagai contoh di sini, seorang dilahirkan di negara luar, sedangkan orang tuanya berasal dari negara tetangga. Nah, maka akan ada dua asas kewarganegaraan yang berlaku sekaligus. Maka akan ada dua asas kewarganegaraan yang berlaku sekaligus. Penentuan dua status kewarganegaraan. Maka dari itu, dia akan berada pada posisi kewarganegaraan sesuai ketentuan negara dan keinginannya. Apabila dia mampu melakukan upaya tertentu, maka bisa dipastikan ia akan mendapatkan status kewarganegaraan yang diinginkan. Akan tetapi, faktanya ada juga orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan ada juga orang yang memiliki dua status kewarganegaraan. Nah, kondisi seperti ini biasanya terjadi pada anak yang orang tuanya berasal dari dua negara berbeda, atau anak yang lahir di luar negara kewarganegaraan kedua orang tuanya. Nah, jika sudah seperti ini, maka harus menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sah sesuai dengan keinginan ataupun ketentuan hukum yang berlaku. Baiklah, hanya itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kasus kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.